Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswi Fani Fadila Surya, NIM 19005054. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang administrasi ketetausahaan sekolah. Baiklah, pada review video kali ini bidang garapan yang akan kita bahas yaitu administrasi ketetausahaan sekolah. Kita tidak boleh menganggap ketetausahaan ini hanya sebatas surat menyurat yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Melainkan ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, malahan juga lebih penting dalam segala hal. Ketetausahaan bukan hanya persoalan surat menyurat, melainkan rahasia negara yang ada. Semua pihak memiliki peranan yang besar dalam pelaksanaan suatu hal. Jadi, kita lihat pengertian dari administrasi ketetausahaan sekolah ini. Kita lihat dari segi bahasa. Tata usaha ada dua kata, di mana yang pertama yaitu tata. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi karena ada proses menata dengan sengaja. Proses ini membuat atau mendesain dengan standar yang sudah ditetapkan. Di mana yang kedua yaitu usaha. Usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang. Pengambil kebijakan lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan dari suatu lembaga. Jadi tata usaha adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan pekerjaan sebuah lembaga. Kalau di sekolah berarti sebuah penyelenggaraan kerja di sekolah. Kalau di perguruan tinggi berarti sebuah proses penyelenggaraan atau kinerjanya di perguruan tinggi. Dari pengertian tata usaha ini muncul di pikiran kita apa yang dikelola dan apa kegiatannya serta apa yang ditata. Kita ambil satu pendapat dari Babon. Ini dari Delianggi yang sampai saat ini konsepnya masih seperti itu. Belum ada yang mampu membantah dari pendapat ini tentang makna ketetausahaan. Delianggi melihat ketetausahaan ini membagi berbagai perspektif berpikir, yaitu yang pertama, kegiatan dalam ketetausahaan itu menghimpun, berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal, keterangan yang tadinya belum ada atau sebagian, serta berserakan sehingga sekarang jadi satu kesatuan yang terhimpun menjadi informasi yang luar biasa ketika diperlukan, bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua yaitu kegiatan mencatat. Kegiatan mencatat bukan sekedar memegang pulpen dan berupa tulisan di atas kertas, tapi dengan sistem yang berkembang sekarang yaitu adanya teknologi yang bisa digunakan untuk kegiatan catat mencatat di dalam komputer, laptop yang berisi informasi yang tercatat dan tersimpan, sehingga jika diperlukan apakah sebagai pembanding atau bukti semuanya ada di sana. Jadi kegiatan mencatat adalah berbagai macam kegiatan yang sifatnya membutuhkan dengan berbagai alat tulis, teknologi tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan, sehingga terwujud berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang sebenarnya bisa dibaca.
dikirim, disimpan, serta menjadi alat bukti kapanpun diperlukan, seperti data karyawan dan data guru. Yang ketiga yaitu kegiatan mengolah, di mana bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait berbagai macam keterangan dan hal yang sifatnya berupa informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang bermanfaat, berguna, dipakai oleh semua orang. Yang keempat yaitu kegiatan menggandakan, menjadikan satu menjadi dua. Kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sesuai dengan jumlah yang diperlukan, apakah melalui fotokopi atau scan ketika itu diperlukan dalam proses kebutuhan banyak orang di lembaga, sekolah, dan perguruan tinggi. Yang kelima yaitu kegiatan mengirim, di mana kegiatan ini menyampaikan atau mengirim dengan segala macam cara, alat atau pihak berikutnya. Artinya ada informasi tertulis atau tidak tertulis yang sifatnya harus diteruskan dikirimkan kepada pihak yang lain menjadi bagian sebagai bentuk kerjasama satu pihak dengan pihak lainnya. Informasi yang terkirim, informasi ini juga berharap terkirimkan dengan baik dan tersampaikan dengan baik. Yang keenam yaitu kegiatan menyimpan, di mana kegiatan ini yaitu segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau makna bagi lembaga atau punya potensi dengan menaruh berbagai kegiatan dan berbagai macam cara yang alatnya dapat dimanfaatkan untuk sebagai tempat tertentu. Disimpan dalam map dan lemari yang dulunya dan sekarang bisa disimpan menggunakan perangkat lunak dengan waktu ratusan tahun. Ini dapat dipergunakan lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi untuk menyimpan keseluruhan tata usaha dan lebih memberikan dampak bagi semua pihak lembaga yang membutuhkannya. Selanjutnya yaitu proses dari administrasi ke tata usahaan sekolah. Dapat kita lihat dari dulu sampai sekarang yaitu persuratan atau surat menyurat, di mana sebenarnya bukan surat menyurat saja melainkan banyak kegiatan. Yang pertama kita lihat yaitu surat menyurat. Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91 garis miring UU 1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak lainnya, di mana jenis surat itu banyak dan masing-masingnya memiliki makna, yang mana tidak semua orang bisa memahaminya. Oleh karena itu, hanya orang yang memahami di bidang garapan itulah yang bisa mengetahuinya. Kemampuan seseorang harus sesuai dengan kapasitas dan bidang garapannya. Jenis surat yang dapat kita lihat yaitu yang pertama surat dinas, berarti berisi tentang hal penting tentang kedinasan, pemerintah, dan pembangunan. Yang kedua itu nota dinas, surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau setingkat yang isinya terkait pokok persoalan dinas. Yang ketiga yaitu memo, di mana memo ini diketik atau ditulis oleh atasan dan bawahan tentang persoalan kedinasan. Yang keempat surat pengantar. Yang kelima telegram. Yang ketujuh surat keputusan, lebih bermakna terkait dengan keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. SK memiliki kekuatan hukum yang sangat luar biasa. Selanjutnya yang ketujuh yaitu surat edaran, yang ke-8 surat undangan, dan yang ke-9 surat tugas. Bagi kedinasan, bagi PNS sangat penting di setiap pekerjaan yang menuntut perjalanan dinas atau anggaran terkait dengan pekerjaan itu harus
sesuai dengan isi penugasan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang. Untuk melaksanakan kegiatan, harus ada surat penugasan dari atasan. Yang ke-10 yaitu surat kuasa, di mana berisi tentang yang berwenang memegang kuasa, yang bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang ke-11 yaitu surat pengumuman, di mana surat pengumuman ini berisi tentang pemberitahuan, pernyataan, informasi terkait apa yang diumumkan, seperti surat keterangan, laporan berita acara, di mana ini berisi laporan tentang kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan dan petunjuk lain. Seperti rapat, di mana sekretaris yang membuat laporan berita acaranya. Yang kedua yaitu kearsipan, penataan arsip dan kearsipan, di mana arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga manapun, lembaga negara atau swasta dalam bentuk corak apapun. Sebenarnya itu pernah masuk arsip dalam bentuk tunggal, kelompok dalam pembentukan lembaga keseluruhan. Kegiatan pengelolaan arsip itu mulai dari azas penataan arsip sampai kepada sistem penataan, prosedur, peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai pemeliharaan arsip. Sekarang kita bisa menyimpan arsip di komputer dan laptop, di mana saking canggihnya teknologi yang berkembang saat ini, kita dapat menggunakan teknologi itu dengan baik dan dapat memanfaatkannya dengan baik pula, agar kita dapat bisa mengelola dan memakai teknologi dengan baik. Penataan arsip itu yaitu yang pertama, azas penataan arsip, di mana ada azas sentralisasi, azas desentralisasi, dan azas gabungan, di mana yang sifatnya diberi kemudahan bagi lembaga pada unit yang ada pada organisasi. Yang kedua yaitu sistem penataan arsip, di mana yang pertama, penataan arsip berdasarkan masalah sejenis, dan masalah yang sama di kelompok. Yang kedua, berdasarkan abjad. Berdasarkan abjad, judul dan topik disusun berdasarkan abjad. Yang ketiga yaitu berdasarkan tanggal, di mana disusun sesuai tanggal masuknya. Dan yang keempat berdasarkan nomor, di mana pengkodean nomor surat masuk dan nomor surat keluar. Yang kelima berdasarkan wilayah, di mana kita melihat dari mana tempat surat tersebut berada atau berasal. Dan sistem penataan arsip ini bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam penggunaan surat atau arsip dan mempermudah dalam menemukan sesuatu barang atau arsip. Yang ketiga yaitu prosedur penataan arsip, di mana dimanfaatkan dalam konteks yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Diteliti lalu disimpan ke tempat yang mudah dicari. Yang kedua, mengelompokkan, di mana mengelompokkan ini bisa kita lakukan dengan membagi-baginya, mengidentifikasinya, dan mengindeks arsip. Yang ketiga, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola yang sudah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada tata ruang kantor atau sekolah, di mana yang pertama yang kita lihat yaitu pedoman letak. Kantor adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan, menjadi tempat penyelenggaraan mulai dari pegawai, mesin kantor, dan alat kantor menjadi pelaku bagi penyelesaian pekerjaan kantor.
Ruangan ini juga harus ditata sedemikian rupa agar terwujud tujuan yang dibuat. Yang kedua yaitu azas tata ruang kantor, di mana kita akan melihat azas jarak terpendek namanya. Proses tata ruang kantor yang baik maka akan menjadikan hasil yang maksimal nantinya. Proses menjadi lebih cepat. Azas segenap ruangan, di mana tata ruang yang baik menggunakan semaksimal mungkin keseluruhan ruangan yang ada. Tidak ada ruangan yang tidak terpakai. Selagi ada ruangan yang kosong, itu harus dimanfaatkan untuk hal yang diperlukan oleh pihak-pihak. Yang ketiga yaitu azas perubahan suasana, di mana azas ini sangat penting. Semua hal harus dirubah agar bisa mengeluarkan energi yang baru dan mengganti suasana dari sebelumnya, menimbulkan semangat baru. Tata ruang kantor dirubah suasana mengusahakan tidak memakan waktu, biaya, dan energi, dan lebih fleksibel dalam perubahannya. Yang ketiga yaitu lingkungan fisik, di mana lembaga pendidikan lebih peduli terhadap kenyamanan dan keamanan dalam pekerjaan, menghemat waktu, biaya, dan tenaga, karena pegawai menjadi lebih energik, bersemangat dalam bekerja, seperti pencahayaan, ventilasi, ruangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu peran guru dan dosen dalam administrasi ketatausahaan. Mereka memiliki peran penting karena mereka merupakan ujung tombaknya, di mana mereka memberikan masukan karena mereka lebih menghabiskan waktu di sekolah dan perguruan tinggi. Jadi ruangan yang nyaman akan membuat mereka semangat dalam mengajar. Perumusan tujuan, menyelidiki berbagai buku sumber pembelajaran. Dalam hal surat menyurat di lingkungan, berperan sebagai penerima, pencatat, pengolah, dan mereka memiliki peran memberikan masukan dan didengarkan masukannya, dan bekerja dengan bersama-sama. Baiklah, sekian review video dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.